Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rozali. Saya dari SMP Negeri 2 Kota Bengkulu, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi pada modul 1.4 mengenai keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pada koneksi antar materi modul 1.4, fasilitator dari kami yaitu Pak Dr. Andes, Pak Rifai, MPD, dan pengajar praktik Widi Pramunito, SPD. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, sisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Untuk disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan semua tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau intrinsik, bukan paksaan, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia yaitu hukuman dan penghargaan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain termasuk ke dalam motivasi eksternal. Sedangkan untuk motivasi perilaku manusia yang untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percayai, ini termasuk ke dalam motivasi internal, di mana biasanya motivasi internal ini akan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Adapun posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang kelima yaitu adalah posisi manajer. Dari kelima posisi tadi, yang paling baik adalah posisi manajer, di mana guru mengajak murid untuk berkomunikasi dan mengarahkan dan mendukung muridnya untuk menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun tujuannya nanti akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif jika dihubungkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, maka filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menjalankan budaya yang positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang bersifat menuntun untuk tumbuhnya kekuatan kodrat yang dimiliki murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zat. Budaya positif juga jika dihubungkan dengan nilai dan peran guru penggerak,
Maka budaya positif ini dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan salah satunya memiliki peran guru penggerak, seperti mendorong kolaboratif antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Budaya positif juga jika dihubungkan dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan dengan melakukan bakja, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil Pancasila. Jawab yang kedua, setelah kesimpulan, maka kita akan melakukan refleksinya. Dalam kegiatan refleksi ini, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Soal pertama yaitu, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawabannya, saya sudah memahami konsep-konsep ini dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, yaitu teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dikolaborasikan dengan rekan guru di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat mempelajari hukuman dan penghargaan, saya baru menyadari bahwa hukuman adalah tindakan yang spontan dan bisa menimbulkan bekas di hati murid dalam jangka panjang yang dapat mematikan rasa percaya diri, membuat minder, dan malu pada murid. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan kebanyakan sebagai guru. Seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer, yaitu dengan cara menangani suatu permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan berikutnya, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik itu di lingkup kelas maupun di sekolah? Adapun, saya pernah menangani siswa yang berkelahi dan siswa yang menyontek ketika ujian. Saya menggunakan langkah-langkah restitusi yang saya ketahui. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan yang sangat saya alami yaitu termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal atau intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Adapun yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru, di mana untuk menjadi posisi guru yang baik itu adalah sebagai posisi manajer. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda akan pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya pada saat itu saya merasa bersalah karena memberikan hukuman jika anak berbuat salah. Selama ini ternyata bisa menimbulkan sakit hati pada murid dalam jangka waktu yang panjang. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid.
Perbedaannya, setelah mengetahui posisi manajer, saya coba menenangkan diri terlebih dahulu dalam menyikapi suatu permasalahan pada murid, baru melakukan tindakan. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Jawabannya pernah, tetapi biasanya langsung ke tahap validasi kesalahan murid, yaitu dengan meminta siswa menyadari kesalahan yang mereka perbuat, langsung menerapkan hukuman atau konsekuensi tanpa mendiskusikan atau mengkomunikasikan ke murid untuk kedepannya apa yang dilakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka yakini. Pertanyaan terakhir untuk refleksi, yaitu selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga dapat dilakukan di rumah, sehingga menimbulkan kebiasaan atau karakter budaya positif dimanapun murid tersebut berada. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.